Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, alhamdulillah bertemu lagi kita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang mu'alaf yang bernama Abang Mikail. Langsung aja kita sapa. Oh iya, jangan lupa tonton terus videonya sampai akhir karena ada tips yang bermanfaat dari beliau di akhir video. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mikail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gini ya Bang. Wah, Masya Allah. Bang, gini Bang, Abang ini kan mu'alaf Bang. Nah kita pengen tahu nih Bang, gimana sih ceritanya sampai Abang tuh dapat cahaya Islam, dapat hidayah? Bisa nggak sharing ke kita nih sedikit? Oh, baik. Alhamdulillah ya. Secara singkat mungkin bisa saya jelaskan ya kenapa saya masuk Islam. Oke. Saya membedakannya dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Eksternal itu adalah saya mengenal Islam itu dari interaksi dengan orang-orang Islam, ya, mengetahui akhlak Islami itu seperti apa, dan itu berkesan bagi saya. Yang kedua, faktor internal, yaitu dengan faktor mencari sendiri, ya, apa sih kelebihan Islam dibanding dengan agama saya sebelumnya. Okay. Apa sih keunggulan-keunggulannya? Apa sih yang membuat Islam itu menjadi jauh lebih tinggi nilainya dengan agama saya yang sebelumnya. Okay. Nah, saya tidak menyebut agama saya sebelumnya apa, tapi yang jelas keindahan Islam membuat saya berproses untuk segera memeluk Islam waktu itu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi ada dua faktor tadi, eksternal dan internal ya Bang. Yeah. Ada nggak sosok yang seseorang yang mungkin terus-menerus mengajak Abang kepada Islam gitu? Ya, itu sangat alamiah ya, sangat alamiah. Jadi dalam proses fase-fase awal sebelum saya memahami Islam, yaitu saya mulai berinteraksi dengan tetangga saya yang Islam waktu itu. Oh, tetangga ya. Tetangga saya di kampung saya itu mayoritas adalah agama non-Muslim. Ya. Waktu itu katakanlah Nasrani ya. Nah, di kampung saya itu cuma satu keluarga yang Muslim. Oh, qadarullah ya. Jadi semua sumber informasi awal tentang Islam saya dapatkan dari mereka. Tetangga ya. Termasuk tadi seperti yang ente bilang, siapa sih yang menginspirasi di awal-awal seperti itu? Ya, saya bisa katakan mereka yang inspirator awal bagi saya. Jadi salah satu sosok inspiratornya tetangga tadi. Iya, tetangga tadi yang ada poin yang menarik sih. Kenapa mereka menjadi inspirator ya? Kenapa itu? Sekarang saya bisa mengambil kesimpulan. Jadi mereka itu adalah keluarga Muslim yang setelah sekarang saya paham, mereka itu orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan agama dalam keseharian. Mengamalkan ya. Mengamalkan, sehingga secara tidak langsung itu bisa memberikan apa namanya? Efek secara langsung. Efek gitu ya? secara langsung terhadap hal-hal yang terdekat dari mereka, lingkungannya misalnya, dalam hal ini saya yang sebagai tetangga ya. Menarik sekali. Ya betul, karena kita harus mengaplikasikan Islam, mengamalkan Islam ya, tidak hanya belajar tapi kita langsung mengamalkan begitu Pak ya. Benar. Sehingga mendapatkan Abang salah satu yang mendapatkan efek tadi gitu. Betul. Kan. Walaupun mereka tidak pernah secara eksplisit mengajak wahai kamu masuk Islam kamu ya. Oh, nggak pernah ya Bang ya. Jadi hanya efek tadi karena akhlak mungkin. Iya, dengan akhlak, bagaimana mereka bergaul ya. Itu bagi saya itu kalau di tempat saya itu sesuatu yang ada sesuatu poin, kredit poin pada mereka, cara mereka bergaul. Sesekali saya memperhatikan bagaimana cara mereka beribadah. Tentu saya punya cara beribadah sendiri ya, yang diajarkan secara tradisi, doktrin keluarga. Tapi karena saya bergaul dengan mereka, saya melihat kok apa yang mereka miliki tidak ada, saya tidak memilikinya. Semacam ada rasa penasaran, pengen, kemudian kepo gitu nggak bisa seperti itu, gitu rasanya itu. Happy banget, maksudnya melakukan ritual-ritual mereka dalam ibadahnya itu sepertinya menikmati sekali gitu. Masya Allah, ada kebahagiaan tersendiri gitu Bang ya. Bang, maaf nih Bang, aneh potong. Jadi selama fase itu
atau fase setelah mendapatkan hidayah itu kan keluarga abang pasti melihat nih perubahannya. Ada nggak sih kendala-kendala kayak misalnya mendapat pertentangan ketika sudah menjadi mu'alaf atau akan menjadi mu'alaf atau pas dekat sama tetangga tuh gitu? Ada nggak kendala-kendala yang itu? Masya Allah ya, itu memang fase awal yang insya Allah 90% mu'alaf mengalaminya, termasuk anak pribadi. Oke. Itu momen-momen awal ketika kita harus memutuskan, ketika anak memutuskan untuk memeluk Islam ya, masuk Islam. Itu tentu yang pertama, respon pertama adalah orang seakan percaya tidak percaya ya. Nah, kamu ini sepertinya sedang lagi halu kalau istilah sekarang ya, lagi bingung gitu kan. Kenapa kamu bisa keluar daripada agama yang sebelumnya? Mereka menunggu, ini sepertinya tidak serius ini. Sepertinya tidak serius ini, mungkin karena hanya mencoba-coba maunya. Mencoba-coba. Mereka tidak tahu. Saya pribadi punya pengalaman yang lebih intens tentang Islam, yaitu dari sumber-sumber buku bacaan. Saya termasuk yang alhamdulillah Allah beri kemampuan membaca lebih. Saya banyak membaca. Dari situ sebenarnya saya sudah mulai merangkum pengetahuan tentang Islam. Justru sebelum saya masuk ke literasi Islam, saya dulu belajar banyak tentang kitab saya waktu itu. Kitab yang saya yakini itu banyak. Saya kalau istilah sekarang dalam Islam itu hatam. Saya itu hatam berkali-kali sampai kitabnya itu lusuh. Jadi penting banget buat kita untuk mencari kebenaran, Bang ya. Iya, betul. Jadi orang yang berjalan mencari kebenaran, timbul pencarian dalam hati dan jiwanya, insya Allah dia akan mendapatkan bimbingan. Yang bermuara kepada yang menyebut hidayah istilahnya. Menyebut hidayah. Ya. Jadi boleh Anda simpulkan nih. Selama ini orang tuh kan banyak yang dia sudah ada di comfort zone. Udah nih, saya ini agama saya ini aja, atau bahkan yang berislam sendiri pun sudah merasa comfort zone karena dia sudah berislam tapi kemudian tidak belajar. Nah, itu penting banget ternyata ya Bang ya. Sampai kita harus menyebut hidayah dengan belajar tadi ya. Benar. Salah satunya. Sama sepertinya semua perkara kan seperti itu. Kalau sesuatu itu kita terima apa adanya sudah jadi, biasanya rasa appreciate untuk menjaga, untuk mengembangkan, menemukan itu kurang. Nah, seorang mu'alaf dia kan melalui proses yang rumit, berliku, mencari. Berarti kan dia melakukan banyak usaha yang sungguh-sungguh. Tapi insya Allah dia akan mendapatkan semacam nilai lebih, kepuasan tersendiri ketika dia menempuh jalan itu. Dan akhirnya dia declare bahwa dirinya I will convert to be Muslim. Saya harus Islam, seperti itu. Dan yang bisa merasakannya hanya seorang mu'alaf. Gitu ya. Jadi kalau yang udah Islam dari lahir belum tentu merasakan ya, sama seperti motor warisan kan? Ya, betul. Motor yang diusahakan sendiri dengan yang diberi orang tua kan rasanya beda. Dia tidak bisa merasakan yang ini. Semacam kita nggak ada effort lebih gitu ya Bang ya. Bang, gini Bang. Kayak gimana sih perasaannya Bang? Artinya apakah setelah masuk Islam kemudian dengan segala konsekuensinya misalnya seperti sholat, puasa, apakah Abang terbebani dengan hal itu? Sangat tidak terbebani. Ikhlas ya? Justru karena dulu kita tidak mempunyai sholat ini semacam kok mereka spesial banget kok bisa sholat. Sudah iri gitu ya Bang ya? Iri, justru itu yang salah satu faktor yang mungkin secara fitrah ya. Fitrah itu menerima bahwa kita bersujud kepada Tuhan kita seperti itu. Nah, justru merasa setelah udah masuk Islam, merasa kita ini saatnya untuk benar-benar menikmati Islam itu gitu. Masya Allah ya. Terus Bang, kayak kegiatan misalnya kayak sholat ke masjid, seperti itu. Terus kegiatan-kegiatan agama yang lainnya setelah mu'alaf itu apa aja tuh Bang? Misalnya kayak mungkin ada orang-orang nih yang sibuk dia aktif di masjid atau yang seperti itu. Abang terlibat nggak di dalamnya? Alhamdulillah, iya. Untuk mengisi, jadi saya pasca saya masuk Islam ya, tentu mengisinya dengan berbagai macam kegiatan ya. Kegiatan keagamaan. Iya, yang utamanya sebenarnya tujuannya itu adalah untuk belajar ya. Jadi nggak pasrah setelah masuk Islam, udah nih gua udah Islam, santai aja. Bagi gitu. Orang yang masuk Islam karena mencari kebenaran, tidak ada kamusnya untuk tidak pernah belajar.
Artinya kita harus kayak baca tetap dengan ikut kajian seperti itu ya? Ya, Islam itu kan ibarat lautan ilmu ya. Ya, Bang. Ilmunya Allah itu kan Ya. diterjemahkan dengan berbagai macam ilmu kan. Betul. Itulah yang nanti muaranya adalah memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. Seperti itu. Nah, maka dengan seperti itu, maka tidak seyogianya seorang itu berhenti belajar mengeksplor Islamnya untuk membuat dia menjadi mandiri ya sebagai seorang muslim. Selain belajar tadi, ada kegiatan lain sebenarnya yang seputar ya keagamaan. Kalau keagamaan, alhamdulillah sekarang ini kita banyak meluangkan waktu untuk di satu komunitas ya. Komunitas keagamaan yang notabene juga ngurusin yang kayak gua juga yang mualaf macam-macam dan problemnya. Kita jadi yang sudah mualaf duluan merasa punya tanggung jawab dan care sama mereka, menjadi orang-orang yang menjadi sahabat buat mereka, karena tidak mudah orang itu merubah agamanya ya. Berarti abang udah lama ya bang ya mualaf ya? Udah tahun berapa itu bang? Alhamdulillah pasca SMA sebenarnya, cukup lama ya. Sudah belasan tahun sebenarnya. Artinya sudah bertemu banyak mualaf ya, istilahnya senasib gitu. Ya, banyak ya. Senasib, kemudian dalam perjalanannya juga banyak bertemu guru-guru ya. Jadi macam-macam literasi keislaman sudah mulai kita rasakan. Ya. I see. Bang, ini yang terakhir nih bang. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi nih. Nah, bisa nggak kasih sekedar mungkin tips atau motivasi buat kita nih atau buat teman-teman mualaf, apa sih motivasi atau misalnya kayak tips supaya menjadi mualaf yang benar atau seorang Islam yang benar buat kita juga nih. Gitu. Silakan. Yang pertama ya buat teman-teman mualaf ya yang baru mualaf atau sedang berproses untuk menjadi seorang muslim yang mandiri, saya cuma memesankan satu hal. Yang satu, luruskan niat. Luruskan niat, bersihkan niatnya, bahwasanya kita ini butuh terhadap hidayah Allah ya. Yang kedua, yang harus diperhatikan seorang mualaf itu yang pertama, dia tidak boleh menjauh daripada majelis-majelis ilmu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia seyogianya berhijrah dari lingkungannya yang sebelumnya. Apalagi di fase-fase awal dia kan transisi ya. Dia harus mencari teman-teman yang bisa membuat dia bertumbuh dalam keislaman. Seperti itu. Dan perlu mencari guru yang kredibel untuk mengajarkan dia agamanya. Seperti itu. Berdasarkan Al-Quran dan tentu berdasarkan dengan kitab, dengan tuntunan agamanya yang tentu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Oke, sahabat hijrah, Masya Allah penjelasan beliau yang singkat, padat, dan jelas. Itu tadi cerita singkat dari Bang Mikael yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita. Yang mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya, sampai kita meninggal kelak dalam hidayah Islam. Sekian, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.